Gembalaku, pemelihara jiwaku, berjalan di depanku, kau menuntun tanganku, melewati tiap tantangan hidupku. Sekarang ku rasa tenang, sebab kaulah gembalaku. Kau membuka bagiku tiap pintu yang tertutup, tiada perkara yang sukar bagimu. Selalu ada jalan padamu, Yesus mempelaiku. Selalu ada cara kau menolongku. Caramu membela dan memeliharaku, sungguh ajaib ku padamu, Yesus mempelaiku. Selalu ada cara kau menolongku. Caramu membela dan memeliharaku, sungguh ajaib ku rasakan. Caramu sungguh ajaib ku rasakan, sungguh ajaib ku Salam persekutuan Philadelphia. Mari kita siapkan hati dan hidup kita untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Mohon kuasa Tuhan, urapan Tuhan turun memberikan sukacita surgawi kepada kita sekalian. Kita akan naikkan pujian zaman sekarang berjagalah. Meskipun semuanya berubah, tetapi Tuhan akan memberikan perlindungan karena kebenaran sabdanya. Mari kita naikkan pujian ini. Sekarang, zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran
sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjaga. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya. Meskipun semua terguncang, jangan takut. Tuhan pasti akan menolong kita. Kita naikkan pujian, musim akan berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, musim akan selalu berganti. Haleluya. Tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya, amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin
Terima kasih Tuhan, kami percaya penjagaan Tuhan dan perlindungan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Mari perdengarkan suara-Mu, sebab hati kami siap untuk mendengar. Mari Roh Kudus, buka pengertian kami semuanya, supaya hikmat yang disampaikan dari Tuhan menjadi kekuatan bagi kami sekalian. Sehingga kami mengerti, meskipun zaman semua berganti berubah, tetapi kasih Tuhan kami percaya tidak pernah berubah. Firman-Mu memberi perlindungan dan menjaga hidup kami. Tuhan berbicaralah, urapi hamba-Mu dan urapi kami sekalian. Meskipun kami berada di rumah masing-masing, tetapi kami yakin Tuhan hadir melalui kuasa urapan Roh Kudus dan firman Tuhan. Seberapa jauh firman ini didengar, di situ ada urapan Allah yang menyertai dan memberkati kami semuanya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan syukur dan doa ini. Mari kita semua yang percaya katakan, amin. Mari kita persiapkan hati dan kita buka Alkitab kita. Kita baca bersama-sama. Saudara pun juga buka Alkitabnya secara pribadi masing-masing. Kita temukan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12 saja. Seyogianya nanti saudara baca satu perikop, itu adalah janji Tuhan tentang rumah Bapa. Namun ada ayat yang ditulis di ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, saudara, ini Tuhan menerangkan tentang pekerjaan. Ayat ini mengatakan bahwa sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Melakukan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara, jadi kita perhatikan di ayat ini, Yohanes 14 ayat 12 adalah untuk orang yang dipersiapkan Tuhan secara khusus untuk dipakai dalam pekerjaannya. Nah, perhatikan ini ya. Orang yang dipersiapkan Tuhan secara khusus. Saudara, saya kasih tanda itu secara khusus untuk dipakai dalam pekerjaannya. Sebab ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang yang dipersiapkan itu melakukannya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi ini adalah orang khusus yang dipilih Tuhan, yang dipersiapkan Tuhan untuk menyatakan kuasanya di atas muka bumi ini di zaman gereja Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang besar seperti dilakukan oleh Tuhan Yesus. Memang harus ada orang-orang khusus semacam ini. Berbeda dengan apa yang kita dengar pada 2 minggu yang lalu. Artinya waktu saya menyampaikan tentang Matius pasal 14 ayat 25 sampai 29. Itu adalah keinginan dan kerinduan Tuhan secara umum. Secara umum. Ya. Kalau yang kita baca tadi itu secara khusus. Itu sebabnya dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bahkan lebih besar daripada apa yang pernah dilakukan Kristus sewaktu ada di muka bumi ini. Bisa terjadi, inilah yang ditulis di Yohanes 14 ayat 12 itu. Itu adalah orang-orang khusus yang dipersiapkan Tuhan dan akan dipakai untuk hal-hal yang besar seperti itu. Tetapi setiap orang yang percaya secara umum juga dipersiapkan oleh Tuhan.
Karena semua orang percaya diinginkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Nah, saksi ini harus mengalami. Jadi secara umum ini saya sudah mendahului di minggu pertama waktu yang lalu di Matius pasal 14 ayat 25 sampai 29 tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air, kemudian Petrus juga berjalan di atas air karena dia menanggapi kebenaran firman Tuhan dan bertindak sesuai dengan izin Tuhan. Karena Petrus berkata, kalau engkau betul Tuhan, suruh aku berjalan di atas air juga. Ya, itu ya kuncinya. Kemudian Tuhan bilang, datanglah. Dan Petrus turun kemudian berjalan. Sebetulnya kita sudah tahu bahwa bukan untuk Petrus saja. Tapi Tuhan berkata kepada semua yang berteriak-teriak karena takut mengira bahwa itu hantu. Maka Tuhan berkata, ini aku, jangan takut. Ya, saudara bisa mengulangi lagi dalam pembacaan itu. Ini adalah saya tulis sebagai pribadi yang mengalami kuasa Tuhan. Makanya saya tulis pribadi sebab belum tentu semua orang menanggapi kebenaran firman Tuhan untuk diterapkan dalam hidupnya. Tapi secara umum Tuhan ingin mempersiapkan setiap orang percaya supaya dia bisa secara pribadi mengalami kuasa Tuhan. Sebab Tuhan menginginkan kita ini menjadi saksi. Kalau saksi kan dia harus paham, harus mengerti peristiwanya, keadaannya, mengalami hal-hal yang dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi mengalami peristiwa yang sebenarnya itu. Dia mengalami kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Nah, jadi setiap orang yang percaya harus mengalami suatu kekuatan yang dari Tuhan atas hidupnya. Itu persiapan Tuhan. Jadi setiap orang patut menjadi saksi, bisa menjadi saksi, bisa menjadi bukti. Nah, mari kita baca ayat ini ya. Kalau saksi itu kan sudah sering kita baca. Itu di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Maka Roh Kudus akan turun atasmu dan engkau akan menjadi saksiku. Baik di Yerusalem, di Yudea sampai di Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu kurang lebih begitu ya. Sudah baca sendiri. Nah, nanti lengkapnya supaya tidak keliru sebut. Saya hanya sitir saja bagian itu bahwa menjadi saksi itu karena Roh Kudus. Tuhan menginginkan dipenuhkan dengan Roh Kudus dan dijadikan saksi. Itu setiap orang percaya akan dipakai Tuhan juga secara umum menjadi saksi. Tetapi yang kita baca ayat pertama tadi adalah secara khusus. Yaitu akan dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan besar. Mengadakan mujizat-mujizat yang besar. Bahkan lebih besar daripada itu kata Tuhan Yesus. Jadi kita bisa tahu bedanya bahwa ada yang dipersiapkan secara khusus. Tapi Tuhan secara umum tanpa kecuali setiap orang yang percaya juga dipersiapkan untuk menjadi saksi. Menjadi saksi. Menjadi bukti tentang kemuliaan Tuhan sehingga dia bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib daripada Tuhan sehingga banyak orang yang diselamatkan. Percaya menerima Tuhan dan diselamatkan. Ya, mari kita baca ayatnya itu di 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 sampai ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi setiap orang yang percaya itu adalah
dipanggil untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan keinginan Tuhan bahwa dia bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Menjadi saksi, menjadi bukti. Karena kita ini telah dikuduskan dan telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi imam. Makanya ditulis imamat yang rajani, pelayan-pelayan yang ikut mendukung dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Karena kematian Kristus dituliskan bahwa untuk membangun tubuhnya, ya. Ini sudah dijelaskan beberapa dan berkali-kali, ya, itu ditulis di Yohanes pasal 2. Nah, jadi Tuhan menginginkan persiapan. Setiap orang percaya bukan supaya dia jadi percaya begitu saja. Sebab akan dipilih oleh Tuhan, ya, untuk dipersiapkan sehingga dia bisa dijemput nantinya bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya jangan hanya dipanggil, tapi sampai dipilih. Itu ya yang kita pelajari dari firman Tuhan. Jadi secara umum kehidupan saudara dan saya disebut sebagai saksi, tapi dalam proses seperti ini, mengalami secara pribadi kuasa Tuhan. Caranya tanggapi itu firman Tuhan, dengar dan percayai, kemudian terapkan dalam hidup. Maka saudara akan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Tidak bisa mencontoh orang lain. Kalau orang lain bersaksi tentang kemurahan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupnya, itu sebagai bukti supaya kita juga makin diteguhkan. Kalau orang lain ditolong, orang lain juga mengalami mujizat Tuhan, saya pun juga bisa. Makanya caranya adalah tanggapi firman Tuhan kayak Petrus tuh. Menanggapi, kalau betul Tuhan suruh aku berjalan. Tuhan benar, ayo datanglah. Nah, dia lakukan itu. Ya, memang dia tenggelam, kemudian karena bimbang. Makanya kita ini mengikut Tuhan dan percaya kepada firman, jangan bimbang supaya sampai kepada tujuan. Sekalipun Petrus tenggelam, tapi dia minta tolong kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan angkat kembali. Memang proses suatu pertumbuhan iman sampai menjadi teguh berdiri itu tidak tiba-tiba, yaitu suatu proses. Itu sebabnya Petrus mengalami perubahan. Ini sebagai contoh. Cuma istimewanya Petrus sudah mengalami itu, berjalan di atas air. Yang lain enggak, karena dia enggak langsung menanggapi seperti Petrus. Ya, tetapi peristiwa itu sudah saya jelaskan bahwa setiap orang jangan begitu saja. Saudara harus mempunyai pengalaman dengan Tuhan dalam semua problema hidup saudara. Ya tidak diperinci nih. Ya saya berikan pokoknya aja. Semua masalah saudara ada jalan keluarnya. Tuhan pasti tolong. Karena Tuhan turut bekerja. Tuhan memberikan kuasa. Tuhan memberikan tenaga, ikut bekerja. Jadi saudara itu pentingnya. Kita nggak balik terlalu jauh ya. Saya cuma hanya mengingatkan saja. Memang iman itu mesti nomor 1, tapi nomor 2-nya juga penting. Yaitu tanggung jawab kita, pekerjaan kita, keluarga kita secara jasmani itu penting. Itu sebabnya semua tanggung jawab untuk menjalankan suatu kehidupan keluarga dengan semua kebutuhan dan beban hidupnya, Tuhan turut bekerja dan pasti akan mengalami pertolongan Tuhan. Nah, tiap-tiap orang harus bangga sehingga dia mempunyai kebanggaan kepada Tuhan. Nah, jadilah Yeremia 17 itu. Yang siapa yang percaya, yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dia akan diberkati karena dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi air dan dia akan berbuah terus pada musimnya. Saudara, kurang lebih begitu ya, nanti baca sendiri di Yeremia pasal 17 ya. Saya hanya mengutip
sekilas. Untuk meyakinkan bahwa secara umum Tuhan tidak meninggalkan seorang pun. Dan dia akan membawa kita untuk diproses. Ya, dipersiapkan secara pribadi. Jadi nggak ada. Makanya ya agak jauh dikit ya. Supaya lebih kuat dasarnya. Makanya Tuhan memberikan tanggung jawab. Ada yang dikasih 5 talenta. Besar itu. Nah ini seperti orang-orang yang dipersiapkan khusus. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Tapi ada orang yang dikasih sedengan 2. Ya. Tapi ada juga yang dikasih 1. Jadi paling tidak itu dikasih 1. Artinya bahwa tiap-tiap orang diperhatikan sama Tuhan. Dia bisa mengalami secara pribadi dengan Tuhan setelah perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan proses pertumbuhan hidupnya karena mendengar firman ditanggapi dengan baik. Sebagai gambaran contohnya seperti Petrus. Dia akan mengalami terus menerus kuasa pertolongan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah kesukaran. Di tengah-tengah problema hidup yang bagaimanapun juga. Tuhan pasti menolongku. Nah itu seperti nyanyian yang kita pujikan tadi. Ya, jadi di sini saudara bisa membedakan bahwa Yohanes 14 ayat 12 itu adalah dipersiapkan Tuhan, dipakai dalam pekerjaannya, tapi secara khusus. Seperti orang yang dikasih berat itu, ya kasih talenta 5. Tapi dikerjakan untungnya 5, 100% juga. Ya. Yang 2, untung 2, ya 100%. Jadi dikerjakan dengan maksimal, itu sungguh-sungguh. Nah gitu aja kesimpulan. Yang dikasih 1 harusnya untungnya ya 1. Dan gak mungkin untung 2, untung 3, untung 5. 1 untung 1 harapannya begitu. Karena kemampuannya. Jadi tiap-tiap orang sudah diukur. Namun pasti setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan. Dia diberi kuasa untuk menjadi saksi. Yaitu kuasa Roh Kudus. Nah, kemudian Roh Kudus berkarya sehingga dia mengalami kuasa Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Tiap-tiap orang begitu. Dan ini masing-masing orang bagiannya beda-beda. Nggak bisa menuntut orang lain. Kalau menuntut orang lain, kalau orang lain itu tidak dipersiapkan secara khusus untuk melayani dengan pekerjaan besar, ya nggak bisa melakukan. Paling dia bisa membantu doa, menyokong, memberi peneguhan gitu. Ya, itu diinginkan Tuhan begitu. Saling mendoakan, saling menguatkan. Ya, jangan dihitung, wah dia mendoakan juga nggak terjadi apa-apa. Oh enggak, itu ada itu. Tuhan dengar setiap doa. Cuma memang terjadinya tidak tergantung kepada orang itu karena memang dia tidak dipersiapkan secara khusus. Gitu. Kalau dipersiapkan secara khusus, doain orang, wah sembuh, terjadi mujizat. Nah itu dipersiapkan Tuhan secara khusus. Tapi kalau orang yang dipersiapkan secara umum, ya tidak seperti orang yang dipersiapkan secara khusus. Jangan merendahkan dia karena dia mendoakan kemudian gak terjadi mujizat. Terjadi mujizat bukan karena dia, tapi hati saudara yang didoakan itu meyakini firman Tuhan, meyakini permohonan doa. Sebab doa orang benar besar kuasanya. Kalau 1 orang kuat, 2 orang lebih kuat. Ya begitu. Jadi di sini ya saya sampaikan seperti ini. Nanti kalau saudara belum jelas, saudara boleh japri sama saya jelaskan ini. Karena itu berbeda secara khusus sama secara umum. Jadi tiap-tiap orang mengalami sendiri. Sehingga dia tumbuh bersama dengan Tuhan sendiri imannya. Tidak bergantung kepada orang lain sampai hari Maranatha nanti. Itu yang diinginkan Tuhan begitu. Ya, mari kita teruskan. Pekerjaan secara umum itu digambarkan di dalam Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Nanti sudah baca sendiri, saya tidak membaca itu panjang, tapi itu adalah perumpamaan tentang tuan yang mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Dia keluar pertama pagi-pagi.
Nah, ditulisnya kalau pagi-pagi di Israel tradisinya itu adalah jam 6 pagi-pagi. Sudah ada orang yang mulai bekerja jam 6. Kemudian tuan itu keluar lagi jam 9 nyari pekerja baru. Dapat masuk jam 9. Kemudian keluar lagi jam 12. Ya, dapat lagi terus masuk. Kemudian keluar lagi jam 3 itu keluar lagi cari pekerja. Jam 3 dapat, suruh kerja. Jam 5 kok keluar lagi, padahal waktunya tinggal 1 jam. Jam 6 kan selesai orang kerja. Tapi jam 5 memasukkan lagi orang yang bekerja. Ya, saya tidak menjelaskan itu, saya hanya ingin memberikan contoh bahwa pekerja secara umum itu dipanggil dari pagi sampai sore itu, sampai batas akhir kemurahan Tuhan. Ya. Oke, sampai di situ nanti sudah baca. Ya, boleh ditanyakan nanti di PA, catat saja. Ya besok biasanya Jumat ya. Kalau Jumat kemarin nggak bisa tanya ya Jumat nanti yang akan datang. Ya. Kalau saudara baca di Lukas pasal 12, ini juga gambaran secara umum. Pekerja secara umum di Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48. Di situ terbagi menjadi dua, saya bagi dua pokok saja. Ya, yang besar supaya gampang diingat, yaitu di ayat 35 sampai ayat yang ke-40. Ya, saya baca dulu ya. Ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka, hamba-hamba itu. Ya. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ini bagian yang pertama saya sebutkan di ayat 35 sampai 40 itu adalah harus pinggangmu tetap terikat tadi dan pelitamu tetap menyala. Ditulis 35 sampai 40. Artinya hamba yang siap sedia. Secara umum pelayanan bersama-sama hanya dia siap sedia. Ya, pinggangnya terikat, siap sedia. Jadi kalau ada tugas ya siap sedia. Siap sedia. Secara umum. Ya, tugas dalam pelayanan secara umum. Ya, di dalam rumah Tuhan tentunya, di dalam pelayanan rohani, dalam persekutuan, dalam komsel, dalam remaja, dalam kebaktian anak, kebaktian umum tentunya seperti itu. Ya, itu adalah gambaran dari hamba yang siap sedia. Siap sedia. Melakukannya terus bagaikan pinggangnya terikat, itu siap sedia. Siap bekerja, itu maksudnya pinggangnya tetap terikat. Pelitanya tetap menyala. Nah, semangatnya, kalau pelita menyala itu ada apinya, ada minyaknya, jadi menyala. Itu dah urapan Roh Kudus dan berdiri teguh dalam kebenaran firman. Ya, ini saya sudah menjelaskan ini ya. Karena api itu adalah api Roh Kudus dalam pelita itu, dan minyak itu adalah firman Tuhan yang membuat urapan Allah tetap jalan karena dia berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, karena Roh Kudus yang akan memimpin kepada seluruh kebenaran, begitu. Nah, digambarkan seperti pelita yang tetap menyala. Tetap menyala. Makanya jadilah bijaksana supaya kita tidak kehabisan minyak. Nah, buka hati, bawa pundi-pundi supaya kita mendapatkan minyak
persediaan. Ya, itu kesimpulannya. Ya, nanti direnungkan lebih jauh. Bagian yang kedua ditulis di ayat 41 sampai ayat yang ke 46 itu adalah setia dan bijaksana dalam tugasnya. Dia setia. Ya. Ayat 41. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang yang tidak setia. Semua dikaitkan dengan hari kedatangan Tuhan. Ya. Setia, bijaksana. Jadi dia menyiapkan untuk memberi makan kepada hamba-hamba yang lain. Ya, jadi ada tugas seperti itu. Itulah pelayanan secara umum. Kita dipersiapkan. Juga harus setia dan harus bijaksana. Jangan malah memukul, ya, memukul dengan bukan dipukul sama tangan atau sama pentungan. Tadi dipukul dengan kata-kata, dipukul dengan direndahkan dan diisukan atau dituduh atau seperti itu. Ya. Kemudian dia malah bersenang-senang secara jasmani. Tidak siap sedia dalam tugasnya. Nah, nanti saudara baca kembali, renungkan. Ini adalah yang diinginkan oleh Tuhan. Supaya kita bisa sampai kepada poin selanjutnya ya. Ya, jadi pinggangmu tetap terikat, artinya siap sedia. Pelitamu tetap menyala, semangat rohaninya ada. Karena ada minyaknya, pasti urapan Roh Kudus akan menyala dalam hidup ini. Artinya pelitamu menyala itu. Nah, tapi kita setia, bijaksana. Sesuai dengan tugas yang dibebankan atas kita masing-masing. Karena banyak tuh bidang dalam pelayanan secara umum. Ya. Oke. Mari kita lanjutkan bagian lembar kedua. Ini bagian akhirnya. Yang harus diingat oleh para pekerja ialah jangan pembuat kejahatan. Itu Matius 7 ayat 23. Ya, saya tulis singkat saja. Ya. Baik pekerja yang disiapkan secara khusus maupun pekerja yang disiapkan Tuhan secara umum. Kita semua orang percaya ini dipersiapkan Tuhan secara umum. Paling tidak dikasih 1 talenta. Artinya untuk apa? Ya untuk hidupnya dia. Cuma 1. Ya, artinya 1. Wah, dia harus bisa membuktikan dirinya dia untung. Bagian yang beruntung. Artinya berkembang, bertumbuh, hidup. Bahwa hidupnya itu menguntungkan. Ya, menguntungkan. Sehingga dikatakan bahwa dia tumbuh, dia hidup. Itu tiap-tiap orang begitu. Ya. Tapi dalam perumpamaan talenta itu kan yang satu justru nggak dikembangkan. Nah, jangan ada di antara kita yang tidak mengembangkan imannya. Sebab kalau tidak mengembangkan, dia melakukan sebaliknya pasti. Makanya ada nasihat ini. Ya, 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, itu ya baca ya, nanti cari.
Itu yang dapat 1 talenta itu pikirannya Tuhan adalah orang yang jahat, yang bengis, mengambil di tempat yang Tuhan tidak menabur. Itu kalimatnya. Loh, dikasih kemurahan malah dia menyalahkan Tuhan yang memberi kemurahan atas hidupnya. Nah, itu jahat itu. Ya, tentu dia melakukan hal-hal yang kurang pantas. Makanya akhirnya inilah yang menjadi peringatan. Yaitu pembuat kejahatan. Ya, mari kita lihat. Secara umum ditulis oleh firman Tuhan. Sebetulnya ada 2 macam kejahatan yang secara umum ditulis di dalam Alkitab untuk semua orang percaya. Baik yang dipersiapkan secara khusus, pekerja secara khusus, imam-imam, saudara yang dipanggil, dipilih menjadi imamat yang rajani, itu semua adalah imam. Ya, maupun mereka yang memang dipanggil secara khusus untuk pekerjaan-pekerjaan besar. Ya, hidup orang percaya itu diawasi Tuhan. Orang per orangnya diawasi. Ya, saya tulisnya begitu. Ya, ayatnya banyak, cuma salah satu yang spesifik ya. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan. Berarti kan diawasi sama Tuhan. Ya, terus ada yang lain. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman, akhir zaman. Ya, dan masih ada ayat yang lain. Jadi saya tulis bahwa setiap hidup orang percaya itu diawasi Tuhan. Dan juga selalu diperingatkan Tuhan. Diperingatkan. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, itu sebetulnya peringatan Tuhan. Atau ajaran dari Tuhan yang menumbuhkan. Tapi kalau terkena barangkali jangan kita menuduh yang lain itu ditujukan ke saya. Tidak ada ditujukan. Tidak boleh begitu, itu risikonya besar. Ya. Tidak boleh menyampaikan firman Tuhan, disampaikan memang disengajakan, disampaikan seperti itu. Tidak boleh begitu. Kalau menasihati harus 4 mata gitu. Jadi kalau firman Tuhan itu mengajarkan kebenaran. Makanya harus diperhatikan tiap orang percaya. Datang ke rumah Tuhan dan duduk mendengar firman Tuhan. Ya, sekarang memang karena aturan sehingga untuk sementara ini kita duduknya di rumah masing-masing. Tapi saudara mendengar firman Tuhan. Ya, ini merupakan satu nasihat. Mungkin teguran dari Tuhan. Atau peneguhan. Sesuatu yang memberkati, menghidupkan, melengkapi. Atau mengajar, menambahkan apa yang kurang di dalam hidup kita. Nah itu. Ya, simpulannya seperti itu. Mari kita baca ayatnya. Matius 24 ayat yang keempat. Di Matius pasal 24 ayat yang keempat berkata demikian. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu diperingatkan Tuhan, itu sebabnya dengar firman Tuhan. Jangan mendengar yang lain, beri waktu untuk mendengar firman Tuhan. Artinya beribadah, kalau ibadah kan pasti mendengar firman Tuhan. Pasti ada renungannya, kalau di Komsel renungannya sedikit, kalau ibadah renungannya agak panjang mendengar firman. Apalagi kalau PA hampir seluruh waktunya itu untuk mendengar firman Tuhan. Bisa tanya jawab lagi kalau PA. Ya. Jadi Tuhan menginginkan jangan sampai ada yang lain sehingga saudara memahami firman Tuhan. Ketika ada yang lain dicek dari firman Tuhan. Nah, kita diskusikan di sini supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kenapa ada ayat ini? Ya, kita baca ayat berikutnya. Ya, ini yang saya pilih yang spesifik ya. Masih banyak yang lain yang memberi peringatan tentang awasan. Ada pekerja palsu, sampai Kristus pun juga dipalsukan ada sebelum itu. Nah, tapi saya pilihkan ayat yang spesifik saja. Di Efesus 4 ayat 14. Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Kalau anak-anak kan ringan. Tapi kalau bertumbuh itu menjadi dewasa.
bukan lagi anak-anak. Ya, kalau anak-anak itu gampang diombang-ambingkan. Ya, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, karena dia tidak paham, tidak ngerti. Ya, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Karena ini ada yang begitu. Saudara, di akhir zaman ini dijaga oleh Tuhan supaya jangan sampai terkena itu. Ya, tidak semua pekerja itu baik. Ya, ternyata ada permainan palsunya. Ya, bukan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, nanti kita lihat kesimpulannya. Sebab ini adalah kejahatan. Nah, kejahatan. Kesimpulannya ditulis dalam firman Tuhan. Ada 2 kejahatan itu. Ya, mari kita baca lebih dahulu ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Nah, kebenaran firman Tuhan tentunya. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ini arahnya kepada Kristus. Memuliakan karena kita ini tubuhnya. Berhubungan dengan kepala. Jangan yang lain, jangan pegang prinsip yang lain. Yang di luar dari kebenaran firman Tuhan. Sebab ada kelicikan manusia, permainan palsu manusia. Bahkan ada nabi palsu dan segalanya. Itu munculnya di akhir zaman. Itu sebabnya firman ini saya tulis sebagai satu peringatan. Hidup orang percaya itu diawasi Tuhan. Saudara diawasi Tuhan. Karena Tuhan memang ingin saudara berhasil. Secara pribadi. Supaya bisa menjadi saksi. Tiap-tiap pribadi menjadi saksi. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan. Yang telah memanggil kita. Dari kegelapan kepada terangnya tadi ya. Nah, itu secara umum. Tidak ada orang yang tidak dijadikan pekerja. Tidak ada. Semua pelayanan. Tapi pelayanan untuk menjadi saksi. Untuk memberitakan kebesaran Tuhan. Dan tentu dia harus mengalami. Makanya dekat dengan Tuhan itu akan mengalami. Menerima firman Tuhan akan mengalami kalau dia diterapkan dalam hidupnya. Itu proses yang gak bisa ditawar, itu bakunya seperti itu. Jadi secara umum tiap orang percaya di proses Tuhan. Gak ada yang dibiarkan terus disepelekan, dibuang. Enggak, tidak ada. Bahkan yang lemah kata Tuhan dipilih Tuhan. Ya, supaya sekalipun dia lemah diukur secara manusiawi. Tapi dia kalau sungguh-sungguh dengan Tuhan bisa mempermalukan yang kuat. Tapi tidak berharap sama Tuhan. Dia bangga terhadap kekuatannya. Mungkin kekuatan finansial, kekuatan logika, pinter, berpangkat atau ya dan lain sebagainya. Jadi dengan Tuhan, saya ulangkan sekali lagi, dengan Tuhan kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Nah, terjemahan lama, melakukan perbuatan-perbuatan besar dengan Tuhan. Tiap-tiap orang bisa. Janji Tuhan memang begitu. Ini sedang diproses oleh Tuhan. Supaya saudara tahu bahwa secara umum semua orang harus berhasil. Dan harus diberkati oleh Tuhan. Dan harus kuat. Harus tetap teguh. Dan tetap melayani Tuhan. Ya, menjadi saksi. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Nggak ada yang nganggur. Kali kalau saudara merasa, enggak saya nggak dipilih, enggak ada. Tidak ada orang yang tidak dipilih Tuhan, enggak ada. Dipanggil dalam panggilan kudus. Panggilan besar untuk menjadi saksi. Semua. Tidak ada dipilih terus nganggur, enggak ada. Supaya saudara tahu, ada konsepnya begitu. Kalau yang Yohanes 14 ayat 12 tadi dipilih secara khusus. Dia bisa melakukan mujizat besar untuk orang lain. Mendoakan ada mujizat. Bahkan ada orang mati bangkit. Dulu saya pernah lihat waktu saya masih kecil. Sering dengar itu. Cuma saya gak ngerti tentang itu. Ya tahun 60-an gitu. Saya belum Kristen dong saya keluarganya. Tapi pernah dengar itu. Wah, bangkit didoakan sama Kristen gitu. Beritanya cuma gitu. Enggak jelas sih, saya belum Kristen. Ya. Jadi Tuhan bisa memakai
dengan perbuatan-perbuatan yang lebih besar dari apa yang dilakukan Kristus. Seperti tulisannya itu dilakukan Kristus. Tapi secara umum sekali lagi supaya saudara tahu ini. Kita ini dipersiapkan. Tiap-tiap orang harus menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Jangan diambil pemenangnya terus kita lebih dari pemenang. Kalau untuk lebih dari pemenang itu saudara disiapkan untuk jadi saksi, jadi pelayan, jadi bukti, memberitakan perbuatan besar. Bukan untuk gagah-gagahan itu. Ya, kalau saudara mengerti ini pasti menang. Menjadi pemenang. Karena Tuhan mempersiapkan memang tiap-tiap orang harus mengalami itu. Jadi nggak bisa terus nganggur. Nggak bisa. Dia harus aktif dan bekerja. Ya, bekerja. Nah, kita ini kemurahannya Tuhan besar. Kita ini dipanggil seperti dalam perumpamaan yang dipanggil jam 5 untuk masuk ke kebun anggur. Itu waktunya singkat, 1 jam, upahnya sama dengan yang masuk jam 6 pagi. Sama Tuhan itu 1 dinar. Nah, itulah makanya itu gambaran dari secara umum. Ya, jadi secara umum yang dipanggil Tuhan dari pertama zaman perjanjian lama sampai Kristus mati, bangkit dan naik ke surga, itu upahnya sama, hidup yang kekal. Ya, hidup yang kekal. Ya, sama, bagikan 1 dinar. Kalau dia mau diproses untuk menjadi pekerja. Nah, ya, jadi semua harus bekerja. Dan semua dijadikan Tuhan pekerja. Cuma bekerja secara umum. Ada yang bekerja secara khusus gitu ya. Ya, saya berdoa supaya saudara bisa paham tentang ini. Jadi jangan orang dituntut tiap-tiap orang kalau mendoakan harus terjadi mujizat. Nah, kalau dia nggak dipersiapkan Tuhan secara khusus enggak. Tapi yang dipersiapkan khusus bisa. Oh, kalau gitu jarang. Ya memang jarang. Kalau dulu zaman saya masih muda itu banyak tuh orang-orang zaman dulu. Wow, malah ada yang mendoakan orang mati bangkit. Nah, orangnya masih hidup. Kalau nggak percaya tanya. Saya pernah dengar kesaksiannya itu. Yaitu Om Sangka itu pernah mendoakan orang mati hidup. Wow. Ya begitu kesaksiannya, kesimpulannya. Kalau pengen jelas tanya sendiri sama orangnya. Nah, saya pernah dengar itu. Itu begitu dulu. Luar biasa. Ya sekarang bagaimana? Ya, jangan tuntut bahwa tiap-tiap orang itu dipersiapkan secara khusus. Nah sekarang ini Tuhan sedang bekerja untuk mempersiapkan secara umum. Karena keinginan Tuhan jangan sampai meleset. Kalau boleh jangan seorang pun binasa. Karena seimbang dengan munculnya orang-orang palsu ini loh. Ya, orang-orang yang motivasinya tidak benar, tidak membawa kepada kemuliaan Allah. Ya, itu kejahatan namanya. Ya, saya sekarang tunjukkan ini bagian akhir. Kejahatan apakah? Kejahatan apa? Sehingga mengakibatkan orang itu terkena kutuk. Ya. Padahal dia juga menyeru nama Tuhan. Dari dulu kalau memakai nama Tuhan dipelesetkan itu sudah dari sejak dulu ada. Yang memanipulasi nama Tuhan juga ada. Sudah baca di Kisah Rasul-Rasul, anaknya imam-imam Skewa itu mempelesetkan nama Tuhan. Dia lihat Paulus melakukan itu, nyebutnya selalu dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Wah, terjadi mujizat. Iya, Rasul Paulus kan percaya sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, mengalami proses sehingga dia dipakai oleh Tuhan secara khusus membuat hal-hal yang dahsyat. Dia kepengen niruin. Wow, orang gila dituain dalam nama Yesus. Orang gilanya bukan setannya keluar, malah ngamuk dan dia ditelanjangi sama orang gila itu dan lari. Ya nanti baca, cari aja. Itu. Jadi ada yang memanipulasi tentang nama Tuhan untuk kepentingan dirinya supaya wah itu kalau itu kan dia kepingin terkenal. Kalau Rasul Paulus itu terkenal tuh
luar biasa. Enggak, orang itu sangat menanti, mengagung-agungkan dia. Apalagi Petrus juga itu terkenal sampai dia bayangannya saja bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi orang yang sakit itu pada nungguin di pinggir jalan, kena bayangannya sembuh. Luar biasa itu. Nah, dia kepingin begitu. Kalau motivasinya seperti itu tidak benar. Karena untuk kebanggaan diri. Itu Tuhan yang tahu. Nah, itulah yang disebut tadi itu. Pekerja permainan palsu manusia. Makanya saring yang sungguh-sungguh. Datang ke rumah Tuhan. Saudara tunduk dalam pengembalaan, diarahkan. Supaya tahu yang benar. Dan yang tidak benar. Karena munculnya di akhir zaman ini. Nabi-nabi palsu, permainan palsu dari manusia. Ya, apa tandanya? Ada 2 hal pokok. Ya, saya tulis ada 2 hal pokok. 1, yaitu jangan menambah dan mengurangi firman Tuhan. Ini kejahatannya itu suka nambah dan mengurangkan firman Tuhan. Sudah jelas-jelas ditulis ada dalam firman Tuhan, ingin dikurangkan. Ya, bukan ngomongnya dikurangkan, enggak. Tapi tidak mempercayai, bahkan menghujat apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Karena dia enggak ngerti. Masa gitu, saru ya. Ya, Tuhan Yesus kawin ya, sama pengantennya. Wah, kok gitu? Nah, tapi kan ada tulisannya. Harus dijelaskan tuh. Karena itu ditentang terus dikurangkan, tidak diberitakan itu. Tidak bisa. Jangankan satu kalimat besar ayat gitu. 1 titik saja tidak akan hilang. Itu semuanya akan digenapi oleh firman. Jadi ini kejahatan. Lalu mengurangkan. Jadi kalau tidak mengerti bukan berarti itu tidak harus dibuang. Ya, saudara merendahkan diri. Cari, tanya. Karena ada orang lain yang dikhususkan Tuhan untuk menjelaskan itu. Karena ada 5 jabatan. Satu-satunya ada guru. Kalau guru ini diperlengkapi. Guru beneran bukan guru. Karena itu karunia Tuhan. Dia bisa. Ada rasul, ada nabi, ini ada karunia khusus. Ada penginjil, karunia khusus. Ada gembala, karunia khusus. Ada guru. Ini 5 pokok. Itu ada keahlian. Makanya disebut itu. Itu dipersiapkan secara khusus, dikasih keahlian di bidangnya. Memang yang paling terkenal menonjol ya paling tinggi. Kalau di ini paling tinggi mana? Yang tengah toh. Ini penginjil. Ini suka ngadain mujizat. Penginjil. Ya iya disiapkan secara khusus kan itu. Cuma apa yang lain itu tidak khusus. Dikhususkan juga. Jadi jangan hanya yang bikin mujizat saja bahwa dia dipanggil secara khusus. Ada yang bisa bikin mujizat. Kalau nggak bisa bikin mujizat dia tidak dipanggil secara khusus. Enggak. Ini 5 dipanggil secara khusus. Ini rasul. Ada keistimewaan. Dia bangun jemaat di sana. Bangun gereja di sana. Bangun. Rasul itu. Khusus. Tapi kadang-kadang kurang itulah. Sebab biasanya ini ngumpulkan dana. Karena kalau bangun gereja kan minta. Tapi Tuhan kasih karunia gitu ya. Ini ringkasnya saja. Semua ini ada karunia khusus. Dipersiapkan Tuhan khusus. Jangan dilihat kalau ngadakan mujizat itu yang paling hebat. Enggak. 5-5-nya ini hebat. Semuanya sama. Karena dari Tuhan, dipilih Tuhan. Cuma yang memang yang menonjol langsung kena secara jasmani penginjil. Ngadakan mujizat itu kan aneh. Apalagi sekarang. Ya. Tapi kalau yang kecil ini guru, apalagi gembala. Tapi gembala itu hebat itu. Ya, di mana-mana secara umum gembala itu dimasukin cincin. Enggak ada. Cincinnya ditaruh di jempol. Ada sih ya yang ngasih itu. 5-5-nya dikasih cincin juga ada. Tapi yang umumnya itu di jari manis. Gitu. Makanya penggembalaan itu harus dengan lemah lembut dan manis. Ya, oke. Jadi tidak boleh dikurangi, juga tidak boleh ditambah. Ini kalau tidak alkitabiah itu namanya jahat. Ya, itu kesimpulannya. Lantas yang kedua adalah nomor 2, jangan menipu Allah. Ini dasar pengajarannya
ialah ajaran dari Abraham. Belum ada Taurat, jangankan Taurat, orang Israelnya aja belum ada kan. Bapak Abraham, dari anaknya Abraham, sehingga ada cucunya Abraham baru bangsa Israel. Kan Yakub itu kan cucunya Abraham. Anaknya Abraham kan cuma satu, yaitu Ishak. Ya, baru selanjutnya cucu buyut. Itu ya anaknya Ishak. Nah, jadi terus bangsa Israel kan Yakub itu anaknya. Jadi ini dasarnya bukan dari Taurat. Ini dasarnya dari panggilan Abraham. Makanya Abraham itu disebut sebagai bapak orang percaya. Sampai sekarang yang ada di dalam Kristus itu menyebut bahwa Abraham adalah bapaknya orang percaya. Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Kita yang ada dalam Kristus itu juga disebut anak-anak Abraham. Itu dasarnya dari situ. Bukan dari yang lain. Jangan lihat bahwa itu kan hukum perjanjian lama. Lantas orang tetap aja nipu Tuhan. Enggak. Itu dasarnya dari panggilan Abraham. Dijadikan pokok bapaknya orang percaya. Ingat itu. Ya. Nah, mari kita baca ayatnya sekarang. Pelan-pelan ini. Di Kejadian pasal 14. Kejadian pasal 14. Ya. Kejadian pasal 14. Itu mulanya ada di situ tuh. Ayat yang ke-18. Kejadian 14. Bener enggak? Wah, salah itu saya nulisnya. Betul. Bentar. Betul. Kejadian pasal yang ke-14 ayat yang ke-18. 14 ayat yang 18. Ya. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ya. Ini Melkisedek, ini imam. Kalau sudah baca ayat 17 ya. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Itu Abraham. Belum ada orang Israel, belum ada Taurat. Yakubnya aja belum ada. Kan masih Abraham. Belum ada. Ishaknya juga ya belum ada waktu itu. Jadi di sini kita tahu bahwa Abraham ya menang, kemudian dia dilayani oleh Melkisedek. Nah, siapa Melkisedek itu? Nah, kalau di sini ya cuma segitu tok. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Udah. Terus apa? Nah, makanya saya kasih ayat di Ibrani. Mari kita buka. Di Ibrani pasal 7 itu. Ini penting. Kita lihat ini. Ya. Ibrani pasal 7 ayat 1. Ayat yang keempat. Kristus dan Melkisedek. Nah, sebab Melkisedek adalah Raja Salem, benar. Dan imam Allah yang maha tinggi, ya benar. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Loh, itu disitir lagi nih. Menurut arti namanya, Melkisedek itu adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu. Nah, terus dari mana? Tidak bersisilah,
Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapak leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Di perpuluhan itu dasarnya dari Abraham memberikan kepada Melkisedek. Nah, Melkisedek ini siapa? Itu tidak berbapak, tidak beribu, tidak ada silsilahnya, dan hidupnya disamakan dengan anak Allah. Sebenarnya ingin menggambarkan bahwa inilah anak Allah, Yesus Kristus, yang pada waktu itu mendatangi si Abraham, melayani. Jadi tidak dalam wujud Yesus Kristus, tapi sebetulnya ya orangnya itu. Dia datang karena siapa? Mana ada orang yang nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, tahunya gitu. Diciptakan oleh Tuhan cuma Adam sama Hawa aja. Udah, itu tidak lahir dari perempuan. Tuhan yang menciptakan. Setelah itu semuanya nggak ada yang tidak lahir. Termasuk Yesus Kristus pun juga lahir, padahal datangnya lahirnya bukan karena laki-laki, tapi karena kuasa Allah. Roh Kudus akan menaungi, cuma dipinjam. Itu Allah sendiri yang cuma minjem rahimnya si Maria saja. Dia adalah anak Allah. Jadi soal perpuluhan ini itu ajarannya anak Allah, ajarannya Yesus Kristus. Cuma waktu itu belum disebut Yesus Kristus, dia nyebutnya Melkisedek. Nah, siapa sih Melkisedek? Nah, ini diterangkan nih. Tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersisilah, ayat 3. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Ini kekal. Mana ada orang kekal? Yang ada itu adalah Allah. Tapi yang datang pada waktu itu wujudnya Melkisedek. Nah, sekarang dijelaskan, wujudnya adalah Yesus Kristus, anak Allah. Sama. Tulisannya sama. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Yesus Kristus kan imam sampai selama-lamanya. Imam yang kekal. Ya, jadi kita tahu bahwa 1/10 itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Jangan bilang itu kan perjanjian lama, nggak bisa. Itu mah Tuhan Yesus yang ngajarin. Cuma wujudnya begini. Nah, nanti kalau kurang jelas tanya di PA, nanti jelaskan lebih jauh. Nah, ini ujungnya saja. Barangkali saudara nggak pernah dengar itu. Ini kuncinya ada di sini. Jangan dibilang dari Taurat. Mana Tauratnya belum ada? Abraham udah ngasih. Dan dia dapat dari mana? Karena orang percaya Tuhan memberi hikmat, mengurapi sehingga Abraham mengerti harus dipersembah. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau orang tidak melakukan itu, terus dia bilang dipenuhi Roh Kudus, wah tidak mungkin. Jadi makanya di dalam ayat itu kita kasih judul jangan menipu Allah. Itu baru ditegaskan, disuarakan oleh Malyaki. Malyaki kan nabi untuk menyatakan, jangan nipu Tuhan gitu. Tapi undang-undangnya bukan dari Malyaki, bukan dari Abraham. Dasarnya itu bukan dari Malyaki. Malyaki itu nabi yang menyerukan, menekan, kalau nggak ngasih perpuluhanmu itu kamu menipu Allah loh. Makanya kamu kena kutuk. Itu dasarnya. Ini kalau ngajar memang harus jelas begini. Ini dasarnya begini. Jangan keliru, itu Alkitab yang nulis. Ya, mari kita baca supaya lengkap. Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 ya ini. Galatia pasal 3 ayat yang ke-9. Galatia 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Ya. Dah? 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, nah kita kan orang beriman. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah itu yang benarnya begitu. Jadi orang percaya, orang Kristen itu hidupnya harus dari iman. Karena dia disebut anak Abraham. Jadi mereka yang hidup dari iman, nah saya harap kita termasuk. Karena ini sebutnya abstrak.
Mereka itu siapa? Sebetulnya semua orang percaya, tapi kalau enggak kan gagal. Merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Sama. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tuh, 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Dasarnya hukum Taurat bukan iman. Apa dasarnya? Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Iya, lakukan seluruh hukum Taurat. Kamu akan hidup kekal. Gak ada orang yang bisa melakukan itu. Tidak ada satupun. Itu firman Tuhan menulis. Ya, tetapi Kristus datang. Makanya Kristus ditulis di dalam Matius pasal 5 ayat 17. Pasal 5 ayat 17 Matius, nanti baca sendiri. Bahwa aku datang bukan merombak hukum Taurat, tapi menggenapkan. Nah, Kristus melakukannya untuk kita. Itu sebabnya orang yang percaya kepada Kristus dan menerima ajarannya Kristus, dia disebut anaknya Abraham. Dia disebut orang beriman yang betul-betul orang beriman. Bukan ngaku-ngaku, tapi Allah menulis orang beriman. 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nyampe, bukan hanya untuk dibatasi kepada orang Israel, tapi kepada bangsa-bangsa lain karena iman kepada Kristus. Itu berkat Abraham. Makanya disebutnya Abraham adalah bapaknya orang percaya. Camkan ini. Ini kejahatan kedua kalau dia menipu Allah. Karena ini dasarnya bukan Maliaki. Bukan Maliaki itu yang ditulis di Maliaki pasal 3 ayat 9. Yaitu, mari kita baca coba. Ya, Maliaki pasal 3 itu teguran. Itu teguran aja, tegurannya Nabi Maliaki yang dipakai oleh Tuhan untuk menegur umat Tuhan. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Nah, akunya udah besar. Ya, kamu seluruh bangsa. Ini, nah nanti bacalah seluruhnya, mulai dari satu perikop. Sebab kamu menipu aku. Lantas orang saya tanya, dengan apa kami menipu engkau Tuhan? Itu ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan seperpuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu telah menipu aku. Masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Itu dijanjikan Tuhan, berkat sampai berkelimpahan kalau melakukan. Kalau enggak melakukan kena kutuk, kalau melakukan berkatnya limpah. Nah, tinggal dipilih. Dan itu yang dikategorikan sebagai kejahatan. Ditulis. Hanya dua itu saja. Nambahi dan mengurangi firman Tuhan. Itu kejahatan besar. Dan kejahatan besar yang lain nipu Tuhan. Karena perpuluhan itu bukan korban. Perpuluhan itu punyanya Tuhan yang dititipkan untuk disampaikan. Ini bawa diberkati yang 9 buat kamu. Yang 1 ini kembalikan ke rumahku. Ya, gitu, ke rumah perbendaharaan, rumah Tuhan, di mana kita digembalakan, ya di gerejanya masing-masing, di mana digembalakan, makanya milih. Terus kemudian saudara digembalakan di mana? Nggak bisa ngaclok-ngaclok, tidak bisa. Itu Tuhan menilai. Saya ajarkan yang benernya, nggak bisa begitu, karena ini aturan dari firman Tuhan. Ya, itu sebabnya
setia kepada tugas dan pelayanan kita masing-masing. Saya pun juga memberikan, kalau enggak, saya juga lebih berat hukumnya, ngajarkan sendiri enggak lakukan. Saya melakukannya, bahkan bukan 1/10. Ya, ini bukan untuk kesombongan, tapi ini ketetapan hati dari sudah melayani. Saya kasihnya 2 kali 1/10. Ya, betul. Ya, itu yang ngurus istri saya. Dia setia, rajin. Ya, dan saya diberkati oleh Tuhan. Jadi saya tidak mau kena kutuk. Gimana nih kutuknya bisa? Saya nggak mau ngurangi dan nambahi firman Tuhan. Kalau nggak tahu ya sudah disimpan aja. Nanti sekali waktu kita tanya kepada para senior, para ahlinya, para hamba Tuhan yang berpengalaman dan dipakai oleh Tuhan. Ya kita tanya, kita belajar dari beliau-beliau itu. Kemudian supaya jangan nambahin, jangan ngurangi, supaya persis seperti kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kasih. Karena itu uangnya Tuhan dititipkan. Nah, kalau sudah dititipin nggak nyampe kan berarti nggak kena dipercaya, jahat itu. Ya, itu kebenaran. Ya, mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, tak ada yang tersembunyi di matamu, oh Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini. Mungkin saudara belum paham dengan nyanyian ini, tapi saya pilihkan ini adalah yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, mari kita naikkan pujian, tapi refnya saja. Selidiki hatiku dengan firman-Mu. Kenalah hati dan pikiranku. Tuntunlah aku di jalan-Mu Tuhan, sesuai kebenaran-Mu. Selidiki hatiku dengan firman-Mu. Kenalah hati dan pikiranku. Tuntunlah aku di jalan-Mu Tuhan, sesuai kebenaran firman-Mu. Selidiki hatiku dengan firman-Mu. Kenalah hati dan pikiranku. Tuntunlah aku di jalan-Mu Tuhan, sesuai kebenaran firman-Mu. Tuntunlah aku. Tuntunlah aku di jalan-Mu Tuhan, sesuai kebenaran firman-Mu. Sesuai kebenaran firman-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Terima Bapak. kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kami masih dapat mendengar firman-Mu Ya Tuhan. Tuhan, amin. Kami bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan. Benar, Tuhan. Supaya setiap kami Tuhan Haleluya. boleh selalu siap sedia. Ya Tuhan, Tuhan Yesus terima kasih. terima kasih. Biarlah kami yang pada saat ini mendengar firman-Mu, kami mau hidup di dalam kebenaran. Ya, Dan kami mau meyakini setiap kata firman-Mu Tuhan. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami. Jikalau masih ada di antara kami, para pendengar dimanapun juga, jikalau mereka masih Mari Roh Kudus belum buka melakukan apa yang Tuhan kehendaki, supaya kami tidak terus hidup dalam kejahatan. menipu Allah sepanjang hidup kami. Tetapi melalui firman yang kami dengar pada saat ini Tuhan, biarlah kami boleh kembali kepadamu Tuhan. Dan kami mau melakukan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Agar setiap kami Tuhan mengembalikan yang Tuhan punya. Sehingga sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan, Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat dengan berkelimpahan. Jikalau kami melakukannya
Terima kasih Tuhan. Janji Tuhan. Tapi sebaliknya Tuhan, kalau kami tidak melakukannya Tuhan, maka kami tahu Tuhan tidak akan membungkak tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan kami tidak mengeraskan hati. Jikalau Tuhan mempersiapkan kami, memakai kehidupan kami Tuhan, supaya kami makin merendahkan hati di hadapan Tuhan, supaya pemakaian Tuhan itu makin jelas dalam setiap kehidupan kami, sebab tidak ada satupun yang dapat kami banggakan karena kemampuan dan kebisaan kami, tapi kami mau tunduk dan berserah supaya pemakaian Allah dalam kehidupan kami dan kami makin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu pada saat ini, dimanapun kami bisa mendengar Tuhan, supaya kami mau tunduk dan kami mau melakukan firman-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di akhir ibadah ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka mendengar di rumah masing-masing. Berkati keluarga mereka masing-masing. Berkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan, berkati kesehatan mereka. Dan berkati rohani mereka. Supaya kami boleh mengalami pembaruan yang terus-menerus. Dalam bimbingan Roh Kudus, kami dibawa kepada seluruh kebenaran Allah. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bukalah hatimu dan terimalah limpah berkatnya dari Allah Bapa Surgawi. Kasih sayangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampaikan persembahan saudara seperti biasa. Tuhan Yesus memberkati.